Magelang hari ini. Warga Magelang berjumpa kembali bersama Glenn Rivaldo dalam Magelang hari ini. Berita pertama, warga Magelang, puluhan pegawai pengelola pasar tradisional mengikuti pelatihan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran di halaman kantor Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang oleh Unit Pelaksana Teknis Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran DPU dan ESDM bersama Disdaksar kemarin. Menurut Kepala UPT Pemadam Kebakaran DPU dan ESDM, pelatihan ini dilakukan karena pengetahuan petugas pasar soal langkah memadamkan kebakaran masih minim. Warga Magelang, Wali Kota Magelang menyayangkan ada pegawai Pemkot yang tidak mengikuti apel pagi saat beliau memimpin apel pagi karyawan DPU Kota Magelang kemarin. Selain itu, beliau juga meminta output kinerja DPU bisa dilaksanakan secara maksimal dan selesai tepat waktu, karena hasil kinerja DPU langsung terlihat secara fisik oleh masyarakat. Sementara itu, Dewan Kota Magelang tidak mempedulikan dalih BP2T Pemkot Magelang terkait reklame di Jalan Tentara Pelajar 25 yang berasal dari sumbangan pihak ketiga. Dewan mendesak agar tiang reklame dibongkar karena pendiriannya tidak tepat. Salah seorang anggota Dewan pun menyayangkan hal ini karena seharusnya sebelum didirikan, dinas terkait melakukan kajian mendalam. Berita lainnya, warga Magelang, Direktur Taman Kiai Langgeng menanggapi keluhan pengunjung yang menyatakan bahwa beberapa wahana permainan telah usang dan membuat pengunjung trauma. Beliau menyangkal ada pengunjung yang trauma setelah menikmati wahana di Taman Kiai Langgeng. Namun, beliau mengaku mulai melakukan pengecatan sejumlah alat wahana hiburan walaupun tidak melakukan renovasi. Masih bersama Glenn Rivaldo dalam Magelang hari ini. Warga Magelang, setiap tahun PLN Area Pelayanan Jaringan Magelang menyetor uang 12,5 miliar ke rekening DPP KAD. PAD ditransfer setiap bulan sesuai hasil pajak yang dikutip dari para pelanggan PLN. Meski dana disetorkan utuh, namun BPK menemukan kejanggalan karena setoran tidak dilengkapi dokumen pendukung wajib pajak. Selain itu, APJ Magelang juga terlambat dalam menyetorkan ke kas daerah Kabupaten Magelang. Warga Magelang, BNI Syariah akan membangun kembali Pasar Desa Jumoyo yang akan dikelola secara syariah dengan nama Pasar Kejujuran Jumoyo. Rencananya, Pasar Kejujuran ini akan dijadikan pasar percontohan karena merupakan yang pertama di Indonesia. Karena menyandang nama syariah, maka seluruh aktivitas perdagangan harus mengacu pada aturan hukum jual beli dalam Islam. Warga Magelang, Jateng berada di urutan ke-6 jumlah terbanyak penyandang HIV atau ODA yang meninggal. Sekretaris Penanggulangan AIDS Kabupaten Magelang menyatakan, Kabupaten Magelang turut menyumbang jumlah penderita HIV di Jateng yaitu 15 orang. Saat ini, pihaknya terus berupaya melakukan pencegahan agar jumlah tersebut tidak bertambah. Seorang dukun cabul di Gunung Andong dituduh menodai gadis. Tindak asusila tersebut diduga dilakukan terdakwa di dekat makam di puncak Gunung Andong. Terdakwa mengelabui korban dengan alibi mengajak ziarah, namun dalam perjalanan menuju makam, terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan suami istri. Saat ini, Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang mulai memeriksa terdakwa. Berita lainnya, warga Magelang, festival olahraga tradisional dilakukan di lapangan Rindam 4 di Ponorogo, Magelang. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dan diikuti lebih dari 200 atlet dari 18 kota dan kabupaten sejateng. Dalam festival ini, Kabupaten Kebumen mendapat juara 1 dan akan tampil di festival tingkat nasional. Berita terakhir untuk hari ini. Warga Magelang, penindakan atas pelanggaran komitmen antara eksekutif dan legislatif Kota Magelang yang dilakukan oleh minimarket lagi-lagi menuai kendala. Kedua instansi Pemkot tersebut belum sependapat untuk mengatasi hal tersebut. Sementara itu, Kepala Satpol PP mengatakan masih menunggu perintah untuk menegur ketiga kalinya minimarket yang melakukan pelanggaran jam operasional. Warga Magelang, demikian tadi rangkuman berita-berita seputar Magelang untuk Anda. Saya Glenn Rivaldo, sampai jumpa. Magelang hari ini.